sebelah kanan itu makam, sebelah kiri padepokan. Saya ngikutin apa kata teman, ngikutin ritual Uang goib itu. ulang goib. Bapak Wiyanto sendika dawuh dalem purun napa mawon ingkang syaratipun kula purun. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Buku Hitam. Nah, kali ini saya sudah bersama teman saya yang senior ya, namanya Om Muklis. Nah, hari ini Om Muklis akan menceritakan pengalaman bisa dibilang spiritual ya Om. Iya, Pengalaman spiritual bertemu dengan penguasa. sosok penguasa Pantai Utara. Iya, benar. Oke, itu sekitar tahun berapa Om kira-kira Om? Kalau ketemunya itu kurang lebih tahun 2004-an. Ya. Oh, tahun 2004. Kurang lebih, Oke. ya. Kalau gitu boleh langsung diceritakan ke teman-teman pengalamannya. Oke, jadi awal mula ketemu saya sama penguasa Pantai Selatan Pantai Utara itu, jadi awal mulanya itu saya itu setelah menikah, saya itu suruh melanjutin usaha bisnis tembakau orang tua. Jadi biar setelah menikah, ya udah ngusahain usaha turun temurun keluarga. Jadi kita usaha tembakau itu kita setorkan ke salah satu perusahaan rokok di Kudus. Jadi usaha kita awalnya itu baik-baik saja, lancar, dan ada untungnya lumayan. Habis itu ternyata yang saya storin tembakau itu, saya kan terus terang lewat orang dalam, di pabrik rokok di Kudus itu. Ternyata dia itu main curang. Jadi setelah saya kirim barang, bayarnya minggu besok aja ya sekalian ngirim, seperti itu terus. Dan ternyata pengiriman terakhir saya biasa barang masuk, saya mau minta uang yang kemarin, ternyata kata yang di PT itu udah keluar, ada barang buktinya. Terus akhirnya saya bingung tuh. Padahal saya bisnis tembakau di kampung itu sebagian juga ngambil dari petani gitu. Terus habis itu saya merasa rugi tuh, kurang lebih waktu itu saya kurang lebih 60 sampai 70 juta zaman tahun 2002. Iya, itu hancur tuh saya. Terus habis itu saya bingung mau kerja apa gitu. Terus temen bisikin, daripada kamu nyari kerja mending cari uang goib. Awal mulanya gitu. Uang goib gimana Mas? Iya, jadi kamu kalau kerja kamu nggak bisa nutup utang-utangmu itu secara singkat. Utang saya kurang lebih 60 sampai 70 juta. Akhirnya saya ngikutin apa kata teman, ngikutin ritual Uang goib itu. ulang goib, mulai dari suruh beli kambing, suruh beli ayam, suruh beli sesajen macam-macam. Dan pada akhirnya untuk pengambilan uang itu ternyata bohong. Jadi utang saya semakin numpuk tuh. Karena beli sapi, ayam itu. Iya, buat ritual pengambilan uang goib itu. Iya. Sama dukun palsu lah bisa dikatakan. Teman saya juga katanya juga belum lama kenal sama dukun itu. Akhirnya saya bingung tuh, di rumah juga orang tua juga udah desak, kamu utang orang-orang udah banyak, belum kamu tambah dalam lagi, katanya kemarin mau cari kerjaan malah banyak utang lagi gitu. Akhirnya saya itu sakit itu, di dalam sakit itu saya itu mimpi itu ditemuin oleh sosok wanita, tapi dia itu kayak pakaian pengantin tapi kok sendiri gitu. Nah saya tanya, itu siapa?
Terus sampai kanan kiri, oh itu Dewi Lanjar, penguasa Pantai Utara. Oh Dewi Lanjar. Oh. Terus yang satu lagi berbisik, itu kalau kita mau minta apa-apa bisa dikabulkan, itu kita minta kekayaan, minta kemakmuran, pokoknya segala macam. Emang segampang itu, iya, tapi ada syaratnya. Terus yang satu lagi, syaratnya apa? Macam-macam syaratnya. Saya penasaran di mimpi itu. Maaf, emang Dewi Lanjar rumahnya mana? Oh, rumahnya di Ujung Negoro Pekalongan sana. Iya. Oh, itu habis itu udah saya kebangun, badan panas. Terus istri saya bilang, kamu kenapa? Kamu tadi menghidau. Iya nih, saya ingin mimpi ketemu kayak pengantin, pakaian pengantin, tapi katanya Dewi Lanjar namanya, katanya minta apa-apa dikasih, tapi ada syaratnya. Gampang banget gitu, paling itu bunga tidur kali gitu. Cuma mimpi ya. Habis itu setelah saya cerita kepada istri, saya cerita ke tetangga nih, iseng-iseng, saya kok mimpi gini ya, wah itu petunjuk itu gitu. Timbul rasa penasaran, coba aja disamperin, bener gak di mimpi itu? Ah masa sih, kata istri saya, bunga tidur gitu. Oh bunga tidur, iya. Nah habis itu saya penasaran nih, saya izin ke rumah, udah sehat, saya izin ke rumah, mau nyamperin ke Ujung Negoro itu, daerah Pekalongan itu. Pada jaraknya dari tempat saya ke Pekalongannya itu, perkiraan saya ke Pekalongan itu 5 jam naik motor. Habis itu saya sampai sana, dan bener sampai di TKP itu saya tanya-tanya, sampai di Pekalongan saya tanya, maaf ini Ujung Negoro itu sebelah mana ya? Oh Pantai Ujung Negoro sebelah sana. Dari jalan raya ke Ujung Negoro itu kurang lebih 10 kilo. Sampai 10 kilo sampai ke sana. Saya ingat tuh kayak di mimpi nih. Sebelah kanan itu makam, sebelah kiri padepokan. Tapi kok di sini nggak ada apa-apa gitu. Nah, saya beli kopi, nanya orang warkop, permisi, mau nanya, selain kopi, sini ada padepokan di mana ya? Padepokan apa dek? Ini terus terang saya cerita itu pas sepi itu di sini. Saya mimpi, katanya yang saya mimpi itu saya ceritain semua. Katanya kalau minta apa, oh kalau itu saya kurang paham deh. Kalau setahu saya padepokan di sebelah sana gitu, bener, nah, di sebelah kiri. Oh gitu ya. Kalau mau saya anterin, kalau pengen lihat gitu. Oh yaudah, saya nitip motor. Saya jalan tuh sama Pak warkop itu, naik. Itu kurang lebih itu bangsa 2 kilo lah. Saya naik. Terus bener, di atas bukit itu ada padepokan kayak surau. Panjangnya itu mungkin 3x3 kayak surau itu. Nggak besar ya? Lumayan besar, dan tertutup itu Mas ya. Terus ada ventilasi itu, saya ngelongok. Terus, oh ini ya Pak, iya, depannya sumur. Loh itu kok ada kursi santai, kursi goyang. Buat apa itu Pak? Nggak tahu deh. Setahu saya itu dari dulu kayak gini gitu. Oh gitu ya. Saya juga jarang kesini nih, cuma tahu aja di sini ada padepokan. Oh ada kursi. Kalau adik lebih detail, pengen tahu, adik ke juru kuncinya sana aja. Juru kuncinya itu namanya Pak Anwar. Dari alamatnya dikasih itu, ntar saya tulisin aja kopi. Oh yaudah, setelah saya lihat-lihat, muter itu saya turun ke bukit, ke warkopnya lagi. Terus saya dikasih alamatnya, Pak Anwar alamatnya. Terus saya jalan tuh ke arah yang juru kuncinya itu. Setelah di juru kunci, kebetulan di sana ketemu beliau langsung. Permisi Pak, saya mau ketemu. Oh iya, saya sendiri, kenapa? Ini Pak, saya ada perlu. Yaudah masuk, ngobrol-ngobrol. Saya ceritain mimpi saya semuanya. Oh iya, bagus tuh. Ya benar itu petunjuk, dia bilang gitu. Kalau adik kesini mau niat bergabung itu ada 2 simpatisan itu tiap malam Jumat Kliwon ngumpul di sini. Ntar parkirnya sebelah sana tuh, kebun itu buat parkir tuh. Luas itu buat parkir semua Pak. Iya, yang lola anak muda sini itu buat parkir. Kalau ngumpul di depan kita sini sampai masuk gitu. Oh gitu Pak, iya. Terus
Kalau adik minat itu nanti kita, kalau simpatisan cuma datang, tapi kalau adik mau minat pengen ketemu Dewi Lanjar, namanya Dewi Lanjar yang penguasa pantai utara, itu ada ritual khusus dan segala permintaan itu tergantung perjanjian, terserah adik sama beliau. Oh seperti itu ya. Lah ritualnya itu seperti apa Pak? Ritualnya itu adik nanti puasa. Setelah puasa malamnya itu habis buka, malamnya itu nanti wiritan. Nanti saya kasih dari sini tulisan. Memang di dalam sana itu agak gelapan pakai lampu kayak petromak kayak gitu, benar, nggak ada listrik. Terus nanti kita tulisan itu, nanti setelah baca nanti salah satu yang pengikut ritual nanti melihat sosoknya langsung, tapi dari satu persatu. Nanti semuanya akan ngalamin gitu. Jadi tergantung perjanjian. Dan ini ganjil, harus ganjil. Pesertanya harus ganjil. Nah, dan waktu itu saya daftar tuh, ya udah saya daftar, ya udah weton saya di nama, tanggal lahir weton. Terus habis itu dicatat, ya udah besok Jumat Kliwon kesini lagi ya gitu. Terus saya pulang tuh nemuin orang rumah. Dari mana? Ini dari cari-cari kerjaan, dari Pekalongan. Dapat belum gitu. Habis itu saya bingung nih, saya ke sana deg-degan. Di sana juga nggak harus modal. Kalau memang yang saya iniin kan saya senengin. Kalau kamu mau pengen cari itu, kan kita tujuan cari duit. Kita nggak dimintain bayar berapa gitu, enggak. Oh, syaratnya udah dilengkapin sana juru kuncinya kalau kamu bener-bener nggak ada duit. Gitu. Jadi kalau nggak ada duit disyarat di sana kan kalau mau masuk ke padepokan sana kan harus pakai jubah hitam dari juru kuncinya. Terus puasa di sana bukanya itu disiapin ketan hitam dikepel-kepel gitu terus kopi hitam, kedelai hitam, sama menyan, sama rokok, sama segala macam tuh udah disiapin dari juru kuncinya. Nah, ini untuk buka sama sahur kata beliau gitu. Habis itu saya ngomong izin ke orang rumah. Saya ngomong ke istri, gimana nih saya mau bayar utang, tapi lewat itu. Ya udah kalau kamu yakin mantep, ya udah percaya. Terus saya agak ini nih deg-degan. Saya mau bawa teman yang siapa? Itu yang tetangga desa kita yang orangnya mau serabutan. Oh Yanto, iya. Mau nggak ya? Ya coba sana ngomong. Saya ke rumahnya Yanto. Minta temenin. Mas Yanto, saya terus terang ini omongan kita berdua ya. Saya mau ngadain ritual, cuma terus terang saya takut di padepokannya. Lah saya minta tolong anterin nih sampai juru kuncinya. Kalau di juru kuncinya ke padepokannya kan nanti banyak orang nih. Saya minta tolong temenin. Berapa hari? Nggak tahu berapa harinya, tergantung keberuntungan kita masing-masing. Habis itu ya udah saya temenin. Seharinya sekian ya, dia bilang gitu. Ya udah kayak orang kerja. Nah si Yanto ini, tetangga kampung saya ini, si Yanto ini dia kerjaannya itu mumutin biji kopi. Biji kopi di kebun-kebun dikumpulin terus dijual ke pengepul buat makan gitu. Dia tinggal sama ibunya sama adiknya di situ gitu. Habis itu oke, setuju. Next sampai tiba saatnya Jumat Kliwon saya berangkat sama Yanto, saya pamitan sama orang rumah juga. Terus saya pamitan ke orang rumah, saya pamitnya mau cari kerjaan di Pekalongan sama Yanto untuk bisnis kopi tadi. Ya udah, nggak apa-apa, disetujuin tuh, kasih uang sangu juga. Di situ kita naik motor itu cerita, ya, pokoknya jangan bilang-bilang orang kampung ya kalau saya ngelakuin ritual seperti ini. Ya nggak apa-apa, tujuan saya itu buat bayar utang ya, gitu. Oh gitu ya mas, iya. Emang nanti kalau dapat gede ya lumayan tergantung perjanjian. Oh gitu ya, jadi kita minta apa aja bisa gitu. Waduh enak banget ya. Saya mas
mau nyalur listrik aja dari rumah kampung tetangga agak sana lewat kebun, yang punya kebun tuh nggak boleh mas, saya pengen nyalur listrik sih. Nantian kalau saya sukses saya salur listrik, saya bilang gitu. Iya mas, makasih mas. Jadi ngenes Yanto, cari kopi itu cuman pas-pasan buat makan ibunya dia sama adiknya, kebun ngontrak. Terus habis itu sampai di juru kuncinya, simpatisan tuh banyak banget, ternyata mobil-mobil mewah juga. Kita kan minder, terus ketemu Pak Anwar bilang tuh simpatisannya tuh mobil-mobil bagus kan, udah tahu kan istilahnya apa ya, hasilnya benar, hasilnya dari ritual seperti itu. Waduh, saya tambah semangat tuh. Saya ngomong ke Yanto, Yan, tuh kan, yang simpatisan aja kayak gini, apalagi yang ngikutin ritual. Wah bagus mas. Ternyata yang datang itu 6 kurang 1. Mas ini harus ganjil. Kalau ini genep, kalau enggak masnya ikut cuma depan aja gimana? Cuma waduh gimana ya? Terus akhirnya saya nawarin Yanto, Yan kamu ikut enggak? Wah gimana mas, terus juru kunci, iya bener, temennya aja daripada nemenin di sini, suruh ikut aja. Yang penting udah siap gitu. Ya saya siap, tujuannya itu kan nemenin saya. Ya udah mas, saya ikut nemenin. Tanyain terus wetonnya, namanya, dicatat sama juru kuncinya. Istilahnya dibukain izin ke sana nih, saya kirim orang 7. Habis itu setelah simpatisan pulang, kita diajak tuh ke Padepokan. Dari rumah juru kunci kita jalan ke Padepokan, motor kan ditinggal, kita pakai jubah hitam tuh jalan. Wah, sampai sana itu perjalanan kurang lebih 5 kilo, nggak hitung jam, udah gelap, kita HP juga nggak bawa, jam nggak bawa, kita cuma pakai jubah hitam sambil ngobrol sama peserta yang lainnya. Bareng-bareng jalan tuh, kita bertuju, ketemu temen, kenalan sama orang proyek, dia gagal tender, kalah, terus proyeknya selalu gagal, utangnya di mana-mana. Terus ganti lagi, saya ngobrol sama sebelahnya, kita sambil buat ngilangin rasa capek, kita jalan setapak itu. Soalnya kita ngelewatin hutan karet, hutan randu, hutan jati, itu salah satu kawasan alas roban ternyata. Nah, itu kita ngobrol tuh buat ngilangin rasa capek, ngilangin rasa takut, kita ngobrol satu sama yang lain. Terus saya ngobrol lagi sama sebelahnya, dia usaha tapi gagal, bangkrut, utangnya banyak. Wah sama, jadi saya mikir di sini banyak banget bangkrut. Nah terus saya ketemu Yanto lagi nih, Yanto, mas saya juga pengen dong sukses, saya juga pengen punya rumah, bisa buatin rumah ke ibu, bisa membahagiain orang tua, adiknya gitu. Oh gitu ya, iya. Ya udah semoga beruntung ya. Nanti kalau nggak beruntung saya bantu juga, saya bilang gitu. Yang penting kamu nemenin aku tujuannya. Iya mas. Pokoknya kalau mas udah sukses, bantu aku ya, dia bilang gitu. Oke siap. Sampai di Padepokan. Sampai di Padepokan, juru kuncinya ngasih kayak prosedur. Jadi persyaratannya itu setelah kita buka puasa, nanti juru kuncinya datang bawa makanan, ketan hitam, kopi hitam, kedelai hitam, bunga-bunga, ugi rampe kalau mereka bilang, terus menyan segala macam itu udah disiapin. Jadi kopi hitamnya 2, ketannya 2, jadi buat buka sama sahur nanti gitu, biar gak usah bolak-balik, soalnya kan jauh 5 kiloan. Nah, habis itu kita mulai puasa, itu buat puasa. Terus paginya saya bersih-bersih Padepokan itu, nyapu, kursinya juga dibersihin, dilapin, kita taruh lagi. Terus depannya kan ada sumur buat MCK kita gantian. Kita puasa itu sambil ngobrol. Oh, di situ berkegiatan seperti biasa. Seperti biasa. Oh. Terus kalau siang pada tidur, soalnya malamnya kan kita tirakatan. Kalau orang Jawa bilang tirakatan. Terus giliran buka puasa, sebelum buka puasa juru kuncinya datang bawa itu. Nah,
Yaudah ini ntar buat buka, yang satu buat sahur. Jangan dihabisin ya, jangan makan semua gitu. Yaudah ditaruh tuh kenapa? Jatahnya buka, kita buka tuh. Habis buka, kita udah persiapan tuh. Next jam 12-an kita udah mulai baca wiritan yang dikasih itu. Lampunya hanya petromak, kita baca. Habis itu kita udah dikasih tahu kalau nanti kursi goyang itu pertanda Dewi Lanjar datang. Setelah Dewi Lanjar datang, nanti salah satu kru ya dari peserta 7 ini ada yang diliatin nanti satu persatu tergantung persyaratannya. Terus habis itu kita wiritan, bener kursi itu goyang sendiri, kayak rasa nggak percaya itu. Padahal di situ tuh nggak ada tali, nggak ada lubang, nggak ada apa yang buat gerakin, dan nggak ada angin. Ventilasi itu kecil doang yang buat ngintip, buat kita sirkulasi udara, dan dingin banget memang di situ. Habis itu goyang, tahu-tahu di belakang saya kan kita 2 sub, 3 terus 4, 3, 4. Saya di depan itu, yang di belakang saya itu sendiko dawuh dalam purun, artinya itu kalau bahasa Indonesia itu siap, saya setuju dengan persyaratan Dewi Lanjar beliau gitu. Tahu-tahu dia berdiri, terus kita itu agak ngelirik gitu, terus dia berdiri, terus habis itu dia kayak pamitan gitu, terus keluar dari pintu, udah sek keluar, saya dengar dia suara jalan. Habis itu kita tetap wiritan, habis itu hening lagi. Gak lama udah kedengaran toa-toa adzan subuh dari seberang-seberang gitu. Udah pagi nih. Habis itu ya memang terusan sebelum itu kita sahur dulu. Habis itu sahur baru subuh itu. Terus berarti di malam itu ada 1 orang yang keluar. Terus habis itu kita paginya seperti biasa bersih-bersih MCK. Terus kita itu ngelapin kursi goyang tadi itu, kursi santai. Kita ngobrol, wah dia beruntung banget ya si Bowo, udah langsung gitu. Iya, dia udah gitu. Ya dia benar-benar niat dari hati gitu. Dia udah pasrah gitu. Terus kita ya semoga kita nanti tinggal berenam ini, semoga kita nanti sukses semua ya, kita dia bilang. Iya. Terus berjalan seiring waktu, udah juru kuncinya datang ngambil yang bekasnya itu, terus ngasih yang baru lagi. Terus tiba saatnya seperti biasa buka. Habis buka kita makan biasa seperti biasanya. Malam jam 12 kita wiritan lagi, dan saya diposisikan 3-3 sekarang. Samping saya tuh habis goyang kita udah deg-degan. Pokoknya kalau kursi goyang itu kita udah deg-degan. Siapa ini yang bisa melihat kata-kata. Habis itu langsung sebelah saya itu sendiko dawuh dalam purun. Pokoknya saya mau, dan saya ikhlas, dan saya menyetujui persyaratannya semuanya itu. Udah, waduh, sebelah saya ini. Udah, habis itu dia pulang, kita wiritannya selesai, udah nih, terus kita sahur, subuhan, bersih-bersih, dan itu lagi. Terus malam berikutnya kita kan berarti tinggal berlima nih. Semoga kita ini ya gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol, kita berlima itu kita semakin dalam ngobrolnya. Oh, saya pengen kalau sukses saya pengen beli rumah, pengen beli ini. Yang di syaratnya juru kuncinya kan, umpama kalau kita bisnis kayak saya bisnis tembakau, nanti kalau sukses juga, kalau sukses di situ kita harus tembakonya jangan ditinggalin. Kayak harus sama kayak teman saya yang tadinya itu si Bowo itu jualan kelontong, kelontong bangkrut, jangan ditinggalin kelontongnya itu. Ya mungkin dibesarin jadi swalayan kayak gitu. Pokoknya apa usahanya yang tadinya bangkrut jangan ditinggalin, terus saya berkembang biak nggak apa-apa, tapi yang awal usahanya itu jangan ditinggalin. Next malam berikutnya kita habis wiritan, kursi goyang lama banget, kok nggak ada yang nyaut nih, nggak ada yang ini. Saya udah sampai dalam hati, istilahnya
semoga saya ini yang ditemuin nih. Dan saya kagetnya yang ditemuin itu teman saya yang nganter saya, si Yanto. Tahu-tahu Yanto sendika dawuh dalam purun napa mawon ingkang syaratipun kula purun. Jadi apapun syaratnya saya mau. Saya siap laksanakan. Saya pasrah. Yanto, saya kaget. Saya wiridanya itu sempat berhenti, cuman kaget. Dia yang nganterin saya, dia yang dipanggil duluan.